Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Ahmad Akbar selaku pembimbing keluarga famili YMB Brilian di Desa Pembantan ini, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu anggota famili trending menyambutnya yang berhadir pada kesempatan hari ini. Ulun di sini bukan sebagai penceramah, tetapi ulun hanya saja kita sama-sama untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang bahari yang pernah kita belajar di bangku sekolah masing-masing di waktu belajar di ibtidaiyah. Menyampaikan tentang masalah toharoh. Kenapa? Karena toharoh adalah satu kunci daripada diterimanya kita sembahyang. Maka sembahyang tiap-tiap hari kita 5 hari sekali, 5 kali sehari. Maka bilanya kada suci toharohnya, istinjanya, maka kada diterima sembahyangnya. Makanya dia Nabi, kebanyakan umatku masuk neraka karena kada suci bananya istinjanya. Padahal sembahyang dia setiap hari, tetapi masuk neraka sekali diteliti, istinjanya kada beres, basucinya kada beres, banyunya lah bercampur perancingan kami. Nah itu hati-hati tak mengbui sini, hati-hati tinggi keandakan banyu sakai mengumbui bebasuh behira bekami itu nah ditinggi supaya kada kena perancingan tuh bahaya. Setitik aja perancingan masuk ke dalam ember itu kada sah dibayang, kecuali lip mandi libahnya tak mandi hanya beri sembahyang dah hanya suci. Kalaunya di embernya tuh kena najis setitik, walaupun setitik, maka kada sah sembahyangnya, wudunya kada sah, dibawa sembahyang pulang kada sah pulang. Ya, yang banyak masuk neraka umat Nabi Muhammad karena apa? Karena bebasuhnya kada sah. Kemudian kita masuk kepada bab toharoh. Aku bacakan kitab ini, kitabnya halus saja karena ini kitabnya orang pernah belajar waktu hanya sekolah di Darussalam, langsung dilajari kitab ini. Bab toharoh ini adalah bab bersuci, dan arti toharoh itu pada syara ialah memperbuat barang yang mengharuskan sembahyang, menggawi barang yang membolehkan sembahyang. Bila kada digawe ini berarti kada boleh sembahyang, nanti kada sah artinya sembahyangnya. Jadi harus toharoh dulu pada syara, yaitu ialah memperbuat barang yang membolehkan sembahyang. Dan sebagiannya seperti berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Maka air yang sah, air atau banyu yang sah dipakai untuk bersuci itu ada 7 bagian. 1. Air hujan. Nah, boleh tak air hujan? Air hujan langsung di atas langit dah, jangan di atas bakas, di atas bubungan. Kalau pindah bakas tahi cacak banyak itu, atau tahi tikus, kecuali rancak hujan dulu nang semingguan atau hujan dulu. Hanya kena di hendak baudu baju hujan, di tanah langsung baudu di pancuran tak boleh. Kalau hanya sekali aja hujannya, jangan dulu hanya membersihi tahi tikus saja atau tahi cacak di atas bubungan tak, kecuali pian ke tengah jambatan kena putus itu boleh, itu boleh aja langsung mengambil dari langit. Nah itu artinya jangan sembarang banyu hujan, harus banyu hujan nang datang dari langit. Amun
benturan kalau bina bekas tai cacak atau bekas tai tikus. Nomor 2, air laut walaupun masin halannya rasanya boleh berwudu dengan air laut bersuci. Nomor 3, air sungai. Nyata air sungai kita nih nyata benar sudah biar bercampur tahi liwatnya 2-3 biji tahi nih lewat kita wudu 3-nya kan apa? Karena apa? Karena mengalir. Nah bajunya mengalir. Makanya bahari di tempat taburan itu ada buhan pejabat bahwa menghukumkan banyu sungai ini kisahnya kada suci lagi. Kada kalau gitu pakai guru waktu itu guru bupatinya guru Khalil masih ngomong alim ulama. Jadi kada apa-apa. Biarnya hipok tah hisok kada apa. Soalnya mengalir. Nah, kada jadi dihukum akan oleh pejabat-pejabatnya. Pemerintah kada jadi menghukum akan kada suci. Guru Khalil kan orang alim bahwasanya kawaji dipakai untuk bersuci. Air nomor 4, air telaga, banyu telaga, itu banyu sumber nang datang daripada pegunungan biasanya telah banyu telaga udah kita kadada. Nomor 5, air mancur boleh, air yang datang di gunung tah. Nomor 6, air ambon. Nah, air ambon nang di pisang biasanya kadada kalau kita ada banyak tambahnya nang di pisang-pisang tah. Boleh aja tah hanya banyak banyunya. Kalau jadi kan. Jadi udah kan misalnya banyunya kering benar. Sungainya nih kering kayak bahari adalah kering kan. Kering benar. Nomor 7, air ambon. Banyu ambon. Nah itu nomor 6 tadi air beku. Nomor 6 banyu beku atau banyu es boleh itu di dua kanta banyu es, banyu embun, banyu apa es banyu salju kah? Nah salju boleh sepukan kemuhan wudu sepukan ke tangan wudu itu banyu salju tah boleh. Nomor 7, banyu ambon. Nah itu sudah habis masalah banyu. Kemudian air yang tersebut itu dibahagi atas 4 bagian. 1, air suci lagi menyucikan bagi lainnya dan tiada makruh memakainya, yaitu yang masih tetap namanya tersebut, yang belum terpakai dan tiada pula berubah warnanya, baunya dan rasanya dan atau sifatnya, disebut orang air mutlak. Ya air sungai, air kita nih, air sungai itu pertama banyak dulu, kedua mengalir, itu nyata karena sudah bolehnya dah. Airnya artinya mandi wajib boleh, wudu boleh, walaupun langsung bercibuk boleh. Nomor 2, air suci menyucikan, tetapi makruh memakainya pada badan dan tiada makruh untuk menyucikan kain. Kata tapas kata apa? Tapi makruh untuk memakainya pada badan, sakai mandi, sakai wudu atau makruh. Tetapi kadang makruh untuk bertatapas, yaitu air terjemur di panas matahari. Nah air panas nyaman aja, air panas hendak bertampungas pin air panas sakas putih ini. Kalau sobat mau pakai pemutih lagi, ini bisa bukan baju panas putih langsungnya. Kata pakai apa ya ngawin kita boleh pakai boleh aja pakai banyu panas hendak bertampungas boleh. Tetapi makruh sakai berwudu dan mandi wajib makruh tak. Lagi air itu di dalam bejana yang kena tukul seperti tembaga besi selain daripada emas dan perak. Kalau emas kada boleh dipakai, sakai kabukan, sakai anak kabukan ini kada boleh, apalagi perak sakai makan. Jadi makruh memakai air yang panas seperti
banyu nang di dalam bejana, di dalam wadah nang terbuat daripada tembaga, besi dan lain sebagainya, selain daripada emas dan perak. Nomor 3, air suci tetapi tiada menyucikan bagi lainnya. Banyunya suci tapi kada menyucikan bagi lainnya, yaitu air yang telah dipakai pada mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, dan air yang berubah sifatnya dengan tercampur barang sesuatu yang suci. Contohnya banyu teh, kalau diudahakan banyunya sudah bagus saja, dicampur teh jadi kuningnya, jadi apa itu, habang, udah boleh lagi deh. Cuma suci aja, kalau dia sampai diminum boleh aja suci, tapi kita menyucikan itu banyu teh, banyu satruk. Nomor 4, air yang kena najis padahal ia kurang daripada 2 qollah atau sampai 2 qollah jua, tetapi sudah terjatuh najis kepadanya, maka berubahlah sifatnya. Air yang kurang daripada 2 qollah. Yang keempat adalah air yang kena najis padahal ia kurang daripada 2 qollah atau sampai 2 qollah jua, tetapi sudah terjatuh najis kepadanya, maka dan berubah sifatnya. 2 qollah pas-pasannya, tak buat tahi sebiji aja kuning jadinya. Nah kadang lagi itu pakai itu, kayak anak, kayak butuh. Adapun air yang 2 qollah itu pada bejana yang 4 persegi sahasta, 4 persegi, dan bejana yang bundar lebarnya sehasta berkeliling dan dalamnya 2 hasta setengah, yaitu 216 liter. Kayak apa bentuknya? 4 persegi kah? Bulat kah? Bilanya 216 liter, 2 qollah namanya. 216 liter. Kawat gitu yang berudu sita, berudu becalok maksudnya. Peringatan, tiap-tiap air yang sedikit, artinya kurang daripada 2 qollah, jika hendak dipakai bersuci, berudu, tidak boleh berculup. Nah, kada boleh langsung berculup bano di dalam ember lah, tapi kada sampai 2 qollah, ember nang tang 200 saja lah, nang tang atau 200, kada boleh bodoh situ, kecuali dengan bercibuk, melainkan dengan dicibuk, dan jangan pula titik bekas yang terpakai kepadanya. Jika demikian air itu jadilah musta'mal, maka tidak sah bersucinya. Ini hati-hati benar, bedanya bisi banyu itu sedikit, jangan sampai perancingannya. Biasanya kita bergayung lah, gayung buudu. Ini hati-hati, jauh-jauh akan kita manu bagayung sih kita kesiniannya, bukanya muhanya manak muhanya, kalau punya titikan sampai ke ember, hati-hati tak kalau punya karena titikan tak lawan pulang 5 mencibuk nang kedua, hati-hati tangan nang bekas titisan di becina, hati-hati supaya jangan titikan banyu waktu ambil banyu tak. Maka kalau nya titik, maka jadi musta'mal lah banyu tadi. Kada kau lagi sakai wudu, sakai dibinum boleh aja, tapi sakai wudu kada kau lagi, jadi banyu musta'mal namanya. Sudah habis kisah bersuci wudu atau mandi, kisah banyu habis dah. Kemudian an-najasat, macam-macam najis. Najis itu ialah sesuatu yang kotor yang menegahkan sah sembahyang jika tiada dimaafkan najisnya, seperti tahi, kami, mazi, wadi. Wadi lah, jangan wadi yang pepuyu itu lain. Ini wadi lakian, ini wadi lah, bukannya nanti habis wadi ya, atau ulun lah, lakian bisi wadinya. Dan darah, nanah, muak, muntah, dan sekalian bangkai yang lain daripada bangkai manusia. Bangkai manusia suci aja. Bangkai ikan,
selain daripada bangkai manusia dan bangkai ikan dan belalang. Yang lainnya najis. Dan demikian pula najis tiap-tiap yang cair, yang memabukkan, dan anjing dan babi, maka menyucikan najis-najis tersebut cukuplah membasuhnya dengan air yang mutlak. Wanyatahi dari kami, mandi, wadi, darah, nanah, muntah, itu cukuplah membasuhnya dengan air yang mutlak, air sungai, serta menghilangkan ainnya, bendanya. Ain itu ya bendanya hilang. Langis ya lah berbasuh tahine atau kami hilang dan sifatnya, melainkan najis anjing dan babi, maka wajiblah membasuhnya serta menghilangkan ainnya dan sifatnya, kemudian dibasuh lagi 7 kali, sekali daripadanya dengan air yang bercampur tanah. Jadi air bercampur tanah sekali membasuh bekas jilatan anjing maksudnya, atau tajapai anjing, tajapai babi, dilipainya. Ada kampungnya nang anjing tuh kayak kucing, bila tinggal situ lacak membasuh batis saja lah tangan, maka pakai tanah sekalinya, pakai santan tanah. Nang nyaman tuh tanah di tengah-tengah lah, mandak lah. Jadi nang lainnya membasuh pakai banyu aja lagi bersih jadinya. Karena tanahnya tadi sudah sekali lagi nyala membasuhnya. Ini tanahnya di tengah-tengah, tanah 3 kali kah dulu hanya membasuh pakai tanah, itu 3 kali lagi cukup 7 bersih jadinya. Adapun najis yang dimaafkan itu ialah seperti darah kutu anjing, darah kutu, darah jerawat. Nah, nama jerawatnya kenapa? Artinya ayo sembahyang situ walaupun berinisan jerawat darahnya kenapa? Maka lah bekas tahantuk lantai batu sujud berdarahan di tempat lantai kenapa? Darah jerawat, darah nyamuk, terduduki nyamuk pengen nyamuk nangkanya kenapa? Ujar guru bari darah tuh banyak arti darah yang harus dibasuh darahnya kayak ratusan perak itu. Bila banyak kayak itu hanya dibasuh, dibersihkan. Mendarah nyamuk aja itu kan sampai di ratusannya lah, paling ditelawin dari. Dan darah bisul, nah kata bapak juga, maka bisul aja bibi burit pulang lah waktu tahiyat akhir merantan bisul pacahnya, lalu terusakan lagi sembahyangnya. Kalau sholat batal bisul itu pacahnya berjual. Jadi darah bisul yang tiada dipecahnya sendiri. Kada mau pecah sorangan kalau waktu sembahyang tahiyat akhir kada kawai, kada dipecah kada dong pakai tangan dong macanya. Dan arak itu sucilah ia apabila berubah menjadi cuka. Jadi ketuhaan arak, ketuhaan bir jadi cuka ya. Dan arak itu sucilah ia apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, yaitu yang tidak dicampur barang sesuatu ke dalamnya. Mau dicampur lawan apa ya, obat-obatan ini apa kecubungnya tak ya kan deh. Nah, atau bukan pil-pil tak. Dan kulit bangkai itu dapat disucikan dengan disamak dengan barang yang karat, melainkan kulit anjing dan babi dan barang yang lahir daripada keduanya. Barang yang lahir daripada keduanya tuh yaitu misalnya anjing bini lawan apa ya, lawan apa barang lain apa nggak, bini lawan yang lain daripada anjing juga, atau salah suatu daripadanya dengan binatang yang lainnya.
Kemudian istinja ialah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Maka ia dua bahagi. Kubul itu artinya hadapan, dubur itu belakang. Oleh kedingin lagi pun di sekolahan bahari. Kubul dan dubur ya. Tersentuh kubul dan dubur. Satu, istinja dengan air maka syaratnya itu seperti syarat menghilangkan najis tersebut. Dua, istinja dengan batu atau seumpamanya maka disyaratkan bahwa ia kasat bandanya nih, batu atau seumpamanya apa? Seumpama batu deh, kelaras pisang kan misalnya banyak kemarau mengatam di pohon banyak ada cabut itu batang banira banira di situ kenapa nang seumpama batu deh nang kasat pada apa tuh bon anak tabile ya nah pas tabile basuhnya ayo hasil kegatalan sangat bulik berhinggang apa gatal bahwa ia kasat suci dan bukan barang yang dihormati pada syarat. Artinya bukan barang dihormati kada payu dijual tah itu seperti daun-daun karing kada karas pisang kada dijual kada payu. Dan disyaratkan pula bahwa yang diistinja itu belum kering, tahinya diburit masih basah lagi atau kaminya belum kering lagi, itu syaratnya. Amun sudah kering kada kau lagi digesek-gesek lan batu lah dingsak burit. Nah, masih basah kada dingsak lagi, nyaman aja lagi di anulan batu. Dan lagi diwajibkan dengan 3 kali sapu. Misalnya batu sebiji sebelah dulu, kemudian sebelahnya, kemudian dihiganya pulang. Adapun yang abdulnya lebih dahulu istinja dengan batu, kemudian dengan air. Nah, tapi misalnya kita di sini banyu ada juga, tapi nang abdul kena ambil batu sebiji di jalanan sini dah jalan dah ambil batu, basuhkan ke burit. Ini itu tawakakan ke tengah pulang kawan ambil bau itu banyak pulang maka akhirnya itu sunat abdul itu pahalanya luar biasa gitu. Tetapi kawan lah mencium bau-bau aja lingut-lingut ya abang bakas tahe bakas burit sekalinya, apalagi kan akan main kaleker tajuput batu. Kemudian disunatkan tiap-tiap orang yang hendak masuk ke jamban itu mendahulukan kaki yang kiri dan membaca doa ini sebelum masuk. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pelajaran kelas 2 dan kelas 3 nya ada ya. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan dibaca sesudah keluarnya ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ampunilah dosaku ya Allah, pujian bagi Allah yang menghilangkan daku daripada penyakit dan ia mensehatkan daku. Dan sunat pula membaca doa ini, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin tarji minal fawahishi. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada munafik dan peliharakanlah kemaluanku daripada segala kejahatan. Bejana atau wadah yang diharuskan memakainya ialah yang terbikin daripada tanah, kayu atau batu, besi dan sebagainya, yang selainnya daripada emas dan selain daripada emas dan perak. Itu bejana bila emas dan perak itu kada boleh, haram. Maka bejana yang dibikin daripada benda yang dua macam ini, emas dan perak tadi, diharamkan memakainya. Nah, diharamkan kita lah sempat sepiring emas tadi dipakai, kita kalau duit ripah sedikit piringnya, jual ke pasar lah, dapat aja 3 juta, 1 juta lebih ini segera, atau perak 500 ini. Diharamkan memakainya, baik pun laki-laki ataupun perempuan.
Kemudian bersugi itu ya bersikat gigi. Ini setengah daripada sunat wudu. Disunatkan bersugi pada tiap-tiap masa selain daripada orang yang puasa sesudah gelincir matahari. Lebih-lebih lagi pada ketika berubah bau mulut, seperti lama tidak berkata-kata atau sesudah memakan makanan yang berbau dibenci. Dan pada ketika bangun tidur, dan pada ketika hendak berwudu dan sembahyang, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin. Artinya 2 rakaat sembahyang dengan bersiwak atau bersikat gigi lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak bersiwak. Orang nang dari Hadramaut pasti ada di kantongnya siwak nang lulusan Hadramaut atau guru-guru aja dipakai tas, pakai sapu tangan di mata beras pakai sapu tangan biasanya. Kalau orang akan lulusan daripada Tarim atau Hadramaut di kantong ada siwak, kebiasaannya kayak itu siwak nang bakayu atau sikat gigi sekalian di kantong ada lagi. Bila anak-anak ini anak dapat pahala konol, artinya lebih baik daripada 70 rakaat nang kada bersiwak, kada bersikat gigi. Dan arti bersiwak itu ialah memakaikan menggosokkan sesuatu yang kasar pada segala gigi guna menghilangkan segala kotoran yang ada padanya. Maka hendaklah tiap-tiap orang yang bersiwak itu meniatkan ia akan sunnah Nabi supaya mendapat pahala yang sempurna. Artinya berniat juga seperti diniatkannya di dalam hati sahaja aku bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian berwudu ini setengah daripada syarat sah sembahyang. Rukunnya itu 6 perkara. Pertama, niat pada mula membasuh muka seperti diniatkannya di dalam hatinya, sahajaku mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Arti niat itu berserta dengan gawiannya. Sahajakunya pas waktu membasuh muha sah jago, jadi muktarinan beserta berniat disertai dengan gawiannya. Itu artinya waktu membasuh muka yang pertama. Nomor 2, membasuh muka, dan had muka itu ialah daripada permulaan rambut kepala sampai penghabisan tempat tumbuh janggut dan antara 2 telinga, dan wajib meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada had muka, melainkan yang tebal pada laki-laki. Jadi janggut yang tebal banget kada usah digosok-gosok pada ingin basah anunya kan, basah janggutnya ada apa sah sudah wudhunya. Nomor 3, membasuh 2 tangan sampai 2 siku, dan wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada had tangan dengan segala kuku dan segala kuku. Jadi mau kuku panjang bahayanya, kebinian biasanya kuku panjang, hati-hati kada masuk banyu sudah kada sah. Nah ini nih munnya kada sah deh wudunya nih, kada sah juga sembahyangnya. Kada sah mandi, kada sah wudunya, otomatis kada sah juga sembahyangnya. Ya perlu benar nih kesatuharan nih sebenarnya Makanya setiap ilmu fikih pasti berdahulu kisah toharah, ilmu sabilul mutadin kah toharah berdahulu juga. Napakah kitabnya? Pasti kisah toharah, karena toharah ini paling penting dulu, paling penting dipelajari masalah ilmu fikih. Dan wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada had tangan. Ya banyak lo bulu jin subur atau bisa tangan subur banyak bisa burda, dan segala kuku harus dimasukkan ke dalam kuku yang panjang tadi dikorek-korek. Dan wajib meninggalkan kotoran yang di bawah kuku, wajib
wajib meninggalkan kotoran yang wajib menanggalkan kotoran yang di bawah kuku atau tahi kukunya dikuiti dulu jika menegahkan sampai air kepadanya. Nomor 4, menyapu setengah kepala dan sekurang-kurangnya ialah menyapu sebagian rambut yang tumbuh pada kepala, pada batas kepala atau sebagian kulit kepala. Ya nanggung setengah kepala aja bang, yang ngajin mana sebagian mengkoler membuka kepala, kalau membuka kupiah dihigasin aja membasuh setengah kepalanya. Kalau apa dihiga telinga kita masuk kepala juga boleh aja tak. Nomor 5, membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki atau buku lali. Kada mata kaki mana matanya ya, kada mata kaki saja. Buku lali kada tahu di mata kaki buku lali. Nomor 6, tertib pada segala anggota wudhu, yaitu dengan segala susunan tersebut. Artinya jangan tak paling-paling anak wudhu saja pemasuk tangan dulu jar. Kena dia masuk tentang basuh kepala pula. Kena semut-semut membasuh batis dulu, kayak hanya muka supaya nyaman banget aja, bersih saja moha, terdiri membasuh. Kada boleh, pasti bersusun dulu, wajib bersusun tertib, moha, tangan, kepala, batis, tertib. Kemudian sunat wudhu banyak benar. Sebagai penutup ulun ucapkan kepada Bapak Akbar yang telah mengundang ulun sebagai pengisi acara ini. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan ilmu dan kesehatan badan, dimurahkan rezeki dan mudahkan segala urusan kita. Dan mudah-mudahan program ini selalu berjalan dengan lancar, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada bala musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan.